Nestle adalah sebuah perusahaan multi-internasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan nutrisi dan minuman nutrisi seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Analisis yang pertama yaitu pandangan terhadap kasus pelanggaran etika. Menurut pandangan saya, terhadap kasus Nestle ini adalah bisa sangat merugikan banyak orang, terutama ibu-ibu yang tidak memiliki pasokan ASI yang cukup. Karena pada kasus ini ada tindakan etika yang melakukan kesalahan pemasaran dan susu yang dibuat adalah dari air yang terkontaminasi. Sehingga Nestle hanya mengutamakan keuntungan dan tidak bertanggung jawab. Bahkan karena aksi akibat boikot dan protes dari beberapa negara dan mendapatkan ancaman banyaknya kompetitor, membuat Nestle mendapatkan image yang tidak baik. Tapi bagaimanapun juga, Nestle tetap mempertahankan dengan menerapkan strategi mempertahankan produk dan merek, corporate social responsibility, dan juga communication channel, membuat Nestle bisa bertahan melewati krisis yang pernah dialami. Dan Nestle juga mempertahankan produk yang bernama Lactogen, karena merasa bahwa Lactogen memiliki kualitas yang terbaik sehingga dikenal di seluruh dunia, dan dapat dipakai sebagai pengganti ASI dalam kasus-kasus tertentu. Analisis yang kedua, di dalam etika bisnis itu ada yang namanya kategori tindakan tidak etis atau yang disebut unethical behavior, yang mencakup banyak hal seperti menyogok, tindakan paksa, manipulasi, pencurian, dan diskriminasi yang tidak adil. Dan untuk kasus Nestle ini termasuk tindakan yang memanipulasi, karena kesalahan pemasaran dan air untuk membuat susu adalah air yang terkontaminasi. Dan Nestle hanya mengutamakan untuk mengejar keuntungan semata dan tidak bertanggung jawab. Pada analisis yang ketiga, dampak dari perbuatan tidak beretika yang ada dalam kasus tersebut yaitu menjadikan image yang kurang baik karena aksi boikot dan protes dari beberapa negara dan kurangnya social responsibility dalam pemasaran produk susu formula. Saat krisis terjadi, Nestle terlihat tidak bertanggung jawab sosial. Namun kemudian Nestle belajar dari kesalahan. Kini Nestle adalah salah satu bisnis yang sangat sukses dengan komitmennya yang kuat pada tanggung jawab sosial. Pada analisis yang keempat, cara menyelesaikan kasus tersebut baik dari perspektif konsumen maupun perusahaan. Mulai dari perspektif perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama, dari perspektif perusahaan, cara menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan pemilahan dalam kriteria segmentasi pasar, seperti melakukan survei dan observasi lingkungan, demografi, ekonomi negara, perilaku, budaya, gaya hidup, serta politiknya. Yang kedua, penduduk di negara dunia ketiga masih kurangnya pendidikan mengenai kesehatan. Maka secara bersamaan, Nestle juga melakukan riset dan diskusi bersama organisasi-organisasi lokal maupun internasional dalam rangka mensukseskan pemasaran formula bayinya. Yang ketiga, Nestle merubah cara pemasaran melalui beberapa rumah sakit bersalin seperti partner pemasaran produk. Selain dapat memberikan masukan edukasi pada masyarakat lokal, juga dapat memberikan nilai benefit bagi Nestle. Yang keempat, Nestle juga perlu mengkomunikasikan secara berkala dengan pihak terkait seperti organisasi lokal, salah satunya dengan WHO dan UNICEF, pemerintah, serta partner pemasaran lokalnya. Lalu dari perspektif konsumen yaitu yang pertama, dengan melalui tahapan-tahapan survei dan observasi sesuai keperluan pemasaran formula bayi dalam bentuk susu bubuk sebagai nutrisi bayi. Nestle akan diterima konsumen di negara-negara dunia ketiga ini. Education pada ibu-ibu bayi tentang tetap pentingnya air susu ibu yang tidak dapat tergantikan. Yang kedua, penyertaan petunjuk penggunaan formula bayi secara baik dan benar. Sebagai contoh,
mencuci botol dengan air mengalir sampai bersih, lalu direbus hingga mendidih. Yang ketiga, Nestle dapat memberikan produk paket dengan non-formula bayi dalam arti produk luar seperti bedak, sabun, dan sebagainya sebagai bentuk kepedulian terhadap bayi dan ibu bayi yang tidak beresiko tinggi seperti kehilangan nyawa. Yang keempat, Nestle tetap memberikan produk sampling berupa pemakaian gratis melalui rumah sakit lokal dengan tidak meninggalkan etika dan moral.